Alhamdulillah, alhamdulillah, wala quwata illa billah. Yang saya hormati moderator dan semua peserta PKD yang di Bulungan pakai saji. Ini peserta semuanya dari pakai saji semua apa ada yang lain? Dari mana? Sepogo. Nggak ikut pasti Sepogo ya, ikut yang di sini. Saya yang menyampaikan materi sedikit saja. Mungkin apa yang disampaikan oleh moderator nanti kita akan banyak diskusinya. Saya hanya memandu, hanya mengatakan saja. Kewirausahaan itu kan sebetulnya lebih banyak pada actionnya daripada teorinya. Teori kewirausahaan ya lakukan, kerjakan gitu. Kalau mungkin fundamentalnya atau dasar-dasarnya untuk merubah mindsetnya, nah ini mungkin bisa disampaikan dengan materi. Tetapi untuk praktek, yang paling penting 70% itu adalah prakteknya. Karena dengan sahabat-sahabat melakukan usaha atau berpraktek berwirausaha, sahabat-sahabat akan mengetahui belum tentu apa materi yang saya sampaikan atau materi yang sahabat-sahabat dapat dari luar tenaga wirausaha bisa diterapkan ke usaha masing-masing. Karena setiap usaha itu berbeda-beda karakternya, tantangannya juga berbeda, tidak sama. Kalau semuanya tergantung pada materi, nah itu semuanya tergantung sama materi. Semuanya tergantung sama kondisi dan juga momentum. Banyak usaha yang direncanakan dengan matang dan juga bisnis plan-nya sangat luar biasa, tetapi tidak mempunyai momentum yang tepat, itu juga akan susah untuk berhasil. Nah, oleh sebab itu saya mungkin nanti selama 1 jam ke depan atau berapa lama sekitar kurang lebih 1 jam lebih dikit lah, nanti kita mungkin lebih banyak kepada diskusi kepada sahabat-sahabat tentang perekonomian yang ada di lembaga, di ranting Ancol masing-masing sahabat-sahabat. Di ranting sahabat-sahabat apakah ada yang punya usaha belum? Yang sudah mana yang sudah? Monggo menjadi. Ada berapa ranting sih? Pak Saji? 10. Total 10 semuanya ya? 10. Saat terakhir isi PKD kalau nggak salah dulu di Tuk Songo. Tahun berapa dulu ya? 2016an atau berapa? Tuk Songo dulu, saya masih ingat. Saya dulu juga menanyakan yang sama gitu. Apakah sudah ada usaha di ranting masing-masing? Waktu itu juga jawabannya belum. Ada satu kalau nggak salah sudah, itu pengelolaan parkir pakai saji. Saya masih ingat itu. Ranting Swapon atau mana gitu? Parkir dipakai bui perkenalan pakai saji. Sekarang sudah tidak atau masih? Kalau nggak salah soal saya lupa rantingnya. Masih ya? Sudah mendapatkan income berapa sampai hari ini? Oh gitu. Pandemi ini tidak ada pendapatan minimal, sudah ada usaha. Ya saya berharap bahwa waktu 4-5 tahun itu sudah muncul usaha-usaha baru yang ada di ranting masing-masing itu. Nah, mungkin saya lanjut ke materi sedikit. Saya menyampaikan sekitar 15 menit lah. Nanti saya mengajak sahabat-sahabat untuk berdiskusi. Ini seorang wirausaha adalah orang yang bersedia mampu untuk mengembangkan ide atau penemuan baru menjadi sukses inovasi. Nah, sahabat-sahabat ini ditantang untuk mencari ide apa yang menjadi potensi yang ada di daerah sahabat-sahabat. Nah, saya fokus pada kelembagaan ranting Ansor, Gerakan Pemuda Ansor di ranting sahabat-sahabat. Nah, sampai hari ini kalau tadi tak tanyakan belum ada lembaga belum ada ranting yang punya usaha. Kira-kira sudah ada muncul ide tidak untuk mengembangkan ranting sahabat-sahabat? Ide untuk mencetuskan usaha di ranting untuk biar mendapatkan income secara kelembagaan maupun secara pribadi. Sudah ada ya? Oke, simak dulu. Kalau sudah ada simak dulu. Nah, ini adalah surat wirausaha. Sekaligus penciptaan produk dan model bisnis baru yang memberi sumbangan atau pertumbuhan dinamika industri dan ekonomi. Selain itu juga dengan sahabat-sahabat mempunyai ide dan melakukan usaha, minimal
membantu memberikan peluang usaha ataupun lowongan pekerjaan, membantu masyarakat ataupun yang anak-anak muda yang belum mempunyai usaha ataupun belum mempunyai pekerjaan, sekaligus buka peluang kerja kepada masyarakat umum. Lanjut Mas. Nah ini kewirausahaan suatu usaha yang kreatif membangun suatu value dari yang belum menjadi ada dan bisa dinikmati oleh warganya. Nah yang paling penting adalah di kewirausahaan adalah itu menambah value. Menambah value apa? Menambah nilai tambah, mendapatkan untung kalau bahasa kasarnya. Karena dengan berusaha sebanyak apapun, tapi kalau tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan penghasilannya di luar biaya fokus dan sebagainya untuk bersih, ya itu tidak dinamakan sebagai kewirausahaan. Saya banyak melihat sekali di Jepara, terutama di orang-orang mebel. Ya mohon maaf, saudara-saudara saya juga banyak yang mebel di tengah jalan tidak berhasil. Karena apa gitu? Karena dia menghitungnya BEP kurang bisa gitu. Dulu itu kan kalau saya ngomong permebelan, dulu itu kayu murah, jadi harga jual lumayan tinggi. Jadi tanpa dihitung biaya BOP, tanpa dihitung biaya tenaga, itu sudah memberikan keuntungan gitu. Tetapi sekarang tak lihat dengan mahalnya harga kayu tidak diimbangi dengan naiknya harga produk. Kebetulan salah satu usaha saya adalah di bidang perkayuan. Saya jual beli kayu, salah satu usaha saya. Dijual beli kayu, tak lihat memang harganya hampir setiap tahun, hampir 2 tahun sekali lah, itu ada kenaikan gitu. Ada kenaikan. Bagaimanapun juga kayu semakin langka, otomatis kebutuhan semakin banyak, harga akan naik. Itu menjadi hukum ekonomi. Setiap barang yang persediaan sedikit tetapi permintaan banyak, nah itu akan menaikkan harga bahan baku. Tetapi tidak diimbangi dengan harga produksi ataupun harga mebel yang dijual di Jepara. Rata-rata itu harga murah-murahan, bahasa kasarnya royoan, kayak royoan miskin gitu. Nah, ternyata setelah saya telusuri, setelah saya beberapa kali diskusi dan juga meneliti ke daerah masing-masing, mereka ternyata tidak menghitung biaya BOP. Contoh biaya listrik tidak dihitung sama sekali gitu. Kedua, biaya tenaga busnya dari bahasa kasarnya. Mungkin sahabat-sahabat yang di Medan mungkin paham ya, dari itu atau ngemal. Itu juga tidak dihitung gitu. Kemudian biaya penyusutan alat itu juga tidak dihitung. Nah, maka rata-rata biaya usaha mebel di Jepara yang agak tradisional itu rata-rata ya stagnan, hanya cukup ada, bahkan kalau menurut saya hari ini banyak yang tidak berhasil. Nah, kalau itu kita namakan tidak wirausaha karena tidak bisa memberikan nilai tambah kepada mereka sendiri gitu. Lanjut Mas. Nah ini adalah kewirausahaan. Kualitas dari kewirausahaan ada 2. Yang pertama yaitu ide bisnis yang layak, kemudian kapabilitas dalam wirausaha, kemudian pendanaan yang memadai. Nah, menurut saya 3 hal inilah yang menjadi kunci keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama adalah ide bisnis. Seperti saya sampaikan tadi, ide itu sangat menjadi penentu keberhasilan suatu usaha. Ide, gagasan dan lain sebagainya. Kenapa saya makan seperti itu? Karena ide itu muncul tidak hanya meniru gitu, tidak hanya meniru kepada yang lain yang sudah berhasil, tapi ide itu bisa melihat kondisi yang ada di sekitaran masing-masing. Nah, ide itu bisa datang dari 2 hal. Ide bisa, yang pertama dari potensi yang ada. Katakanlah di daerah jenengan banyak sekali, misalkan Bulungan ini ya potensi apa ya? Persawahan banyak ya, atau perkebunan, sawah lah, mebel itu menjadi produksi. Nah, kalau misalkan di sini banyak mebel, tapi di luar sana tidak banyak mebel, nah bisa saja kita menamakan mebel yang ada di Jepara untuk menawarkan di daerah yang lain. Artinya di sini banyak potensi mebelnya. Atau misalkan banyak potensi persawahan katakanlah di sini beras melima. Di mana barang itu banyak di daerah tersebut, pasti barang itu kurang. Di sini banyak mebel,
lemari katakanlah 2 juta. Tetapi kalau di daerah sana, katakanlah di daerah Sumatera, dari ada mebel di Kalimantan ada mebel, pasti sana lebih mahal gitu. 4 juta, 5 juta. Nah, itu menjadi peluang. Nah, itu yang bisa menggunakan potensi. Potensi adalah kita menjual barang keluar. Kemudian yang kedua yang menjadi ide adalah dari permasalahan. Permasalahan apa yang ada di daerah masing-masing? Kekurangannya apa di daerah sahabat-sahabat semua? Misalkan nanti kalau di daerah sahabat kekurangan mebel, ya ini menjadi peluang gitu. Bisa menjadi kekurangan mebel dari sana, atau misalkan kekurangan beras bisa menjadi kekurangan beras dari luar daerah sahabat-sahabat, kemudian dijual di daerah sahabat-sahabat. Katakanlah gas LPG mungkin di daerah sahabat-sahabat tidak ada. Nah, bisa mencari peluang. Kira-kira untuk bisa masuk ke LPG dari mana gitu. Itu yang menjadi ide sendiri. Kemudian kapabilitas dalam berusaha. Kapabilitas ini adalah menjadi potensi diri Anda sendiri. Bagaimana Anda menghadapi tantangan, bagaimana Anda menghadapi resiko dan lain sebagainya. Ini semuanya tergantung dari sahabat-sahabat kapabilitas. Kemudian yang ketiga adalah pendanaan. Nah, ini rata-rata yang mohon maaf dari sahabat-sahabat ataupun dari brand pemuda Ansor di dalam usaha rata-rata yang ketiga ini yang menjadi permasalahan, pendanaan gitu. Karena bagaimanapun juga setiap ada peluang yang masuk, tetapi tidak, kita masih kebingungan mencari pendanaan. Nah, itu menjadi tidak bisa menangkap peluang itu gitu. Dan peluang yang ada bisa hilang. Nah, samping itu pendanaan juga sangat penting. Oleh sebab itu kalau saya biasanya ada 3 hal ini gitu. Jadi ide, gagasan, dan peluang, kemudian diri kita sendiri dalam menggapai peluang tersebut dan melakukan ide, dan juga disertai dengan kita siapnya dengan pendanaan yang ada. Pendanaan bisa kerjasama dengan orang lain, bisa juga dengan pendanaan lewat perbankan BNI dan sebagainya, tinggal berbicara. Tapi lagi-lagi kita sudah menghitung BEP. Nah, itu kita tuangkan dalam di bawahnya, menyiapkan gagasan utama, yaitu ide-ide itu, kemudian mengkaji gagasan itu, mengkaji kira-kira layak apa tidak. Nah, itu yang menjadi poin 1, hidup bisnis yang layak. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan tim. Nah, ini yang biasanya agak susah. Tim itu menjadi penentu. Saya sendiri sampai sekarang itu sering gagal di dalam membuat tim. Beberapa kali saya membuat tim lebih banyak gagalnya daripada tidaknya, karena saya merasakan agak susah memang di dalam membuat tim. Membuat tim itu harus yang sepaham dengan kita dan juga mau bekerja keras. Yang mohon maaf kalau kita berusaha maunya tetap ya kita untung yang lumayan banyak gitu. Jadi usaha itu dari timnya kunci utamanya di situ. Nah, ini yang menjadi penting. Dan saya lihat beberapa Ansor di Jepara itu yang menjadi kekurangan adalah tim. Kemudian ini menyusun rencana usaha. Nah, setelah itu rencana disusun step by stepnya. Nanti bulan pertama seperti apa, bulan kedua seperti apa, bulan ketiga seperti apa, dan sebagainya. Pendanaan pengusaha. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa pendanaan itu juga sangat penting karena pendanaan itu menjadi penyuplai kekuatan dan juga kepedean. Jujur saja, kalau saya usaha tidak mempunyai dana, saya juga tidak terlalu berani jujur, berani pede. Kalau misalkan ada peluang usaha, saya tetapi tidak punya pandangan keuangan, saya juga tidak berani. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah berbicara dengan beberapa bank, berbicara dengan beberapa BRT yang ada di Nahdlatul Ulama dan Ansor. Saya sampai hari ini setiap ada uang apapun, insya Allah kalau saya kaji itu menguntungkan, saya akan tangkap. Walaupun saya tidak punya uang gitu, tapi saya sudah berbicara dengan beberapa perbankan. Jadi saya hari ini misalkan saya telepon minta uang 200-300 juta sudah disediakan dari pihak keuangan gitu. Tapi itu sebetulnya tidak hanya ini, tapi ada proses sebelumnya. Jadi saya dengan pihak keuangan pun mulai dari saya berusaha sampai sekarang, alhamdulillah saya tidak pernah molor ataupun tidak pernah nunggak sama sekali. Dan saya sampai hari ini rata-rata yang ditawari, walaupun saya tidak mengajukan yang ditawari. Bahkan kemarin saya yang lucu kemarin itu dari bulan Desember tanggal 28, saya
juga bercanda sama pihak BRI, Pak kalau saya ditangi gitu, dan itu berapa mas? Ya 200 atau 300. Kebetulan yang saya ambil itu orang unit, BRI unit, saya minta yang mur gitu. Mur kalau kita maksimal 50 juta ya mas, ya wis gak apa-apa. Ya udah kalau nggak apa besok langsung ke bank mas ambil uang gitu. Jadi langsung tidak ada proses survei dan sebagainya, nggak ada. Langsung 1 hari itu saya disuruh ngambil. Ternyata memang di situ memang overload di dalam kur tidak bisa menyalurkan. Kebetulan memang saya ya sudah kenal sama orangnya, langsung disuruh ngambil. Tapi sebetulnya itu ada proses sebelumnya yang saya sampaikan. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah nunggak baik di BNT, perbankan maupun di lembaga keuangan lainnya. Jadi kalau semisal saya di jalan keluar, kemarin juga saya dapat peluang dari untuk pendidikan agen gas, butuh modal sekitar 1 miliar. 1 miliar itu saya nyari uang berapa? 3 harian. Ada 3 kelembagaan yang telepon alhamdulillah sudah ready semua gitu. Nah, itu saya berharap teman-teman mungkin pendanaan itu salah satu penting, tetapi juga harus bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Tapi kalau pendanaan ada tetapi tidak bisa mendapatkan peluang dan juga tidak mendapatkan ide, ya emang orangnya nggak ada fungsinya. Kemudian pengelolaan pengusaha ini yang tadi tim salah satu penentu pengelolaan ini lebih banyak pada leadershipnya. Leadershipnya siapa? Ya sahabat-sahabat sendiri gitu. Seorang leadership, seorang pemimpin dalam pengelolaan usaha harus bisa membaca peluang dan karakter masing-masing timnya. Kalau timnya dianggap kurang mandai, ya dievaluasi apapun bisa langsung diganti. Nah, tetapi bagaimanapun juga semuanya ada di tangan pemimpin, leadership. Segagal-gagalnya anak buah adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi jangan menyalahkan anak buahnya, apalagi dia eksternal gitu. Curhat kepada temannya, anak buahku goblok, anak buahku tidak bisa kerja. Tidak seperti itu seorang pemimpin gitu. Seorang pemimpin adalah evaluasi di internal. Kalau misalkan anak buahnya tidak bisa bekerja, ya dievaluasi atau mungkin diganti dan sebagainya gitu. Tidak perlu menceritakan kepada orang lain gitu, kecuali kepada konsultan. Karena setiap usaha kadang itu mempunyai konsultan, konsultan usaha. Kalau kita di orang Ansor rata-rata ya kita punya ya seorang kiai, artinya bukan dukun, artinya kiai itu untuk menenangkan diri kita dan juga untuk mengambil kebijakan dengan cara-cara meminta petunjuk, baik dengan istikharah dan lain sebagainya. Nah, kalau di NU biasanya itu salah satu hal yang dilakukan oleh sahabat-sahabat pengusaha yang ada di beberapa. Kemudian kalau sudah berjalan, sudah ini tinggal pengembangan produknya. Nah, pengembangan produknya seperti apa? Nah, tinggal mencari. Kalau sudah jalan itu tinggal pengembangan saja. Kalau sudah berkembang, nah, sudah jalan, sudah tersistem. Artinya tersistem itu sahabat tinggal kontrol dan sebagainya. Tinggal melakukan mencari usaha yang baru. Lanjut mas. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah gagasan usaha yang sungguhan atau real. Artinya apa? Saya menulis ini sungguhan atau real. Kadang itu sahabat-sahabat menginginkan usaha tetapi ngoyo-woro, artinya tidak realistis, tidak melihat kemampuan yang ada. Katakanlah hari ini kalau misalkan bermainnya di bawah 100 juta, yang mainnya 100 juta, jangan sampai melebih pada itu. Karena saya khawatir kadang terlalu saling semangatnya tetapi langsung mencari bisnis yang besar. Nah, lebih baik sedikit saja menikmati proses yang ada. Tidak bisa apapun kita raih dengan meniru yang ada di sini langsung besar itu tidak bisa. Nah, itu yang saya maksud gagasan usaha bukan khayalan, usaha tidak spekulasi. Kemudian bukan dakonan game adalah semacam permainan uang, baik itu saham, baik itu dan sebagainya. Saya sendiri pernah melakukan pelatihan saham syariah di hotel Selendra, cuma 3 saja. Saya sendiri tidak berhasil.
tiga itu karena mereka tekun dan sebagainya, itu pun kenaikannya tidak terlalu besar gitu. Ya ada kenaikan ya mungkin kalau dari daripada uang nganggur itu kalau dulu modalnya 100.000 kalau nggak salah mas, 100.000 sekarang kalau nggak salah 3 orang itu sudah menjadi 1 juta sampai 1,5 juta. Padahal udah berapa tahun? 3 tahun ya, 3 tahun kalau nggak salah. Saya sendiri mah 16.000 tak lihat di saat saya itu.